Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Arnama, Ketua Lab Kimia Pangan periode 2021 sampai 2022. Oke, dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan lebih dalam apa itu Study Club Kimia Pangan UIN Sunan Kalijaga. Stay tune ya. Oke, sebelum itu kita perlu tahu nih apa pangan, definisi dari pangan itu sendiri. Nah, dalam kacamatanya itu terdapat dua pangan yang dimaksud. Pangan umum dalam artian umum dan pangan dalam artian orang beragama Islam yang halal dan toib. Apa sih pengertian dari pangan itu sendiri? Pangan, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang telah diolah ataupun yang belum, dan diperuntukkan sebagai makanan dan minuman. Nah, setelah kita tahu pengertian dari pangan, nah, kita kan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan lebih terfokus atau berfokus pada halal dan toib, pangan yang halal dan toib. Halal, makanan atau pangan yang halal dan toib. Ya begitulah, pangan yang halal dan toib. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik. Apa sih sebelumnya pengertian dari makanan yang halal ini? Nah, makanan yang halal ini makanan yang sesuai syariat Islam dan tidak dilarang atau tidak diharamkan dalam Quran ataupun hadis. Nah, bisa dilihat bahwa dalam Quran surah Al-Baqarah 3 dan surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan ada bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Lalu minumannya ada khamar. Nah, bukan hanya halal saja, dan ada juga pangan yang baik. Baik di sini apa? Baik di sini dalam bahasa Arabnya thayyib, atau sesuatu yang tidak membahayakan tubuh seseorang yang memakan atau meminumnya. Nah, gitu. Ternyata dalam Islam tidak boleh memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik bagi tubuh. Gitu ya teman-teman, sebagai wawasan awal lah. Nah, ini sebagai latar belakangnya itu yang tadi yang telah dijelaskan di awal. Nah, Study Club Kimia Pangan inilah menjadi wadah bagi mahasiswa, utama kimia, eee, mahasiswa kimia UIN Sunan Kalijaga dalam mengkaji lebih dalam bidang kimia pangan. Tuh. Untuk strukturnya terdapat ketua, saya sendiri Astri Anamalia, sekretaris Siwi Khairinisa, bendahara Ani Rohmiati, dan 3 divisi. Ada divisi Litbang ini divisi penelitian dan pengembangan. Ada Sania Fatmasari, divisi ekonomi Rismanur Rohmah, divisi media Diza Haris Pratiwi. Nah, mereka-mereka ini yang membantu dalam atau mengembangkan dalam Study Club Kimia Pangan. Oke, next. Nah, apa saja sih rancangan program kerja di Study Club Kimia Pangan? Terdapat 6, diskusi pangan, workshop, poster hari besar, dan poster tentang isu pangan terkini, pembuatan merchandise, open recruitment, dan expo. Eits, sabar-sabar. Saya tidak akan langsung ke slide berikutnya, tapi saya akan menjelaskan satu-satu. Oke, tetap stay tune ya. Pertama, ada diskusi online. Diskusi online lagi. Diskusi pangan. Ya, diskusi pangan ini lebih dalamnya kita berdiskusi masalah di satu tema, lalu menghadirkan pemateri yang biasanya dari alumni ataupun dari pakarnya. Nah, begitu. Untuk yang workshop, ini pelatihan. Pelatihan yang menghadirkan pemateri-pemateri yang
pada pakarnya juga, namun dalam bentuk pelatihan. Seperti kemarin periode sebelumnya itu menghadirkan Bapak Bambang. Bapak Bambang ini dosen UGM, dosen teknologi pangan Universitas Gadjah Mada. Nah, tidak ecek-ecek kan teman-teman pematerinya. Jadi apa yang dibahas itu juga tidak ngawur atau tidak asal-asalan. Nah, makanya itu pelatihan ini baik banget atau baik sekali untuk kita yang haus akan kimia pangan. Lalu untuk program kerja selanjutnya ada poster hari besar dan poster tentang isu pangan terkini. Nah, untuk poster hari besar ini seperti poster hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan lainnya. Lalu untuk yang poster tentang isu pangan terkini diadakan karena banyaknya isu-isu atau kasus-kasus tentang pangan yang marak dan perlu adanya publish dari sumber yang terpercaya. Nah, dari sini mungkin kita bisa berdiskusi online, lalu mencari dari referensi-referensi yang lain, lalu kita membuat poster untuk dipublish ke teman-teman yang lain. Nah, ini sasarannya bukan hanya untuk anak-anak studi klub kimia pangan, namun juga untuk masyarakat yang berdampak pada isu dan kasus tersebut. Lalu program kerja lainnya ada pembuatan merchandise. Nah, di sini mungkin ya cara kita untuk mendapat pemasukan ya teman-teman. Tapi ya bukan sekedar mendapat pemasukan, namun juga sebagai indikator memperkenalkan ternyata studi klub kimia pangan ini ada di Kimia UIN. Bukan hanya sebuah nama, tapi juga ada kerjanya. Nah, mungkin dalam bentuk merchandise-nya ini ada tote bag dan gantungan kunci. Lalu ada open recruitment, lalu ada expo. Nah, expo tahun yang lalu, periode yang sebelumnya itu masih dalam kondisi pandemi. Jadi semuanya itu dilakukan secara virtual sehingga expo secara offline itu tidak ada atau tidak menghadirkan expo. Jadi kita melihat dari 2 tahun yang lalu, angkatan 16 itu menghadirkan expo dengan analisis boraks, begitu, dengan ini ya, tusuk gigi kalau nggak salah saya. Nah, oke kita lanjut. Untuk benefit, benefit apa sih yang kita dapat dari masuknya kita dari studi klub kimia pangan? Nah, tentunya ada relasi, pengembangan ilmu, leadership, peka terhadap lingkungan. Relasi, pertama relasi. Relasi ini saya bagi menjadi ada relasi cutting, lalu ada relasi alumni, relasi dosen, dan relasi alumni. 3 atau 4 ya tadi? Ya, pokoknya saya akan menjelaskan satu-satu, oke? Yang pertama, relasi kepada cutting ini maksudnya relasi yang apabila kita sedang mengerjakan tugas akhir atau sedang mengerjakan praktikum tapi tidak ada laporan. Nah, disinilah perlunya perkenalan secara langsung kepada cutting-cutting atau kakak tingkat ya cutting itu. Nah, dari sini kita bisa menanyakan lebih lanjut tentang mata kuliah ataupun materi yang sedang dipraktikumkan atau yang sedang diteliti. Misalnya seperti waktu di Gilip itu kan cuma ada bab 1 pendahuluan, sedangkan bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 yang nyatanya disitulah tempat pembahasan dan kesimpulan ternyata dikunci. Itu kan bikin sakit hati banget ya teman-teman. Nah, jadi ya dari sini kita bisa meminta file dari bab 1, bab 2 hingga akhir itu langsung ke pemiliknya atau dari penelitinya langsung. Nah, lalu
ada juga dari alumni. Nah, maksudnya apa dari alumni? Selain kita bisa meminta tugas akhirnya sebagai referensi, kita juga bisa menanyakan, baik dia kuliah lebih lanjut ataupun dia sudah bekerja. Nah, dari sini kan kita bisa berdiskusi atau berbagi pengalaman kepada mereka yang dulunya mengikuti study club kimia pangan. Seperti contohnya siapa ya, Diena Laura Buana. Nah, itu kan kimia angkatan 2013. Sekarang sudah bekerja di PT Sinergi sebagai manajer. Nah, kemarin itu juga dia mengisi di diskusi online. Nah, dari sana kan kita sempat berdiskusi tentang kimia pangan, terus masalah-masalahnya, terus ternyata ada juga dia membicarakan tentang apa saja prospek kerja kimia murni setelah sarjana. Nah, dari sana kan kita bisa lebih terarah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang sampai sekarang masih terpikir, ah, salah jurusan saya, salah jurusan ini. Nah, itu pentingnya berdiskusi atau membagikan cerita. Nah, dari sana mungkin ini ya, kelihatannya dari sana bisa berdampak besar dari ternyata penderitaan ini tidak saya saja yang mengalami, tapi teman dan kakak tingkat yang lain itu juga merasakan. Nah, di situ. Lalu juga ada relasi ke dosen. Nah, dari kita mengikuti seperti ini, study club atau organisasi yang lain, otomatis dosen-dosen atau waktu kita melaksanakan kepanitiaan dan menghadirkan dosen sebagai pemateri ataupun sebagai untuk menyampaikan kata sambutan. Nah, di situ kan kita bisa berkenalan dengan dosen atau secara singkatnya di pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jainab dari Kimia Angkatan 2018. Nah, dari sana kan terbaca, terbaca oleh dosen. Oh, ternyata dia Jainab dari angkatan 2018 menjadi panitia dalam event ini. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke benefit yang berikutnya, pengembangan ilmu. Apa sih maksudnya pengembangan ilmu? Nah, pengembangan ilmu di sini kita bisa dari ide yang kita sudah tahu sebelumnya ataupun ide yang baru, kita bisa berdiskusi dan juga mengembangkan ide tersebut. Jadi menyalurkan juga ya teman-teman, merealisasikan apa sih aplikasi dari ide tersebut. Mungkin bisa dalam bentuk bedah jurnal ataupun menghadirkan seperti workshop dan diskusi online itu. Lalu benefit yang berikutnya ada leadership. Leadership ini dari kita mengikuti seperti kepanitiaan workshop, terus diskusi online, terus dan lain-lainnya, itu bisa melatih soft skill kita di bidang kepemimpinan. Nah, apa sih maksudnya kepemimpinan itu? Nah, misalnya seperti workshop itu kita perlu ketua atau koordinatornya. Nah, dari sana kita bisa walaupun sebelumnya kita belum berpengalaman, tapi ternyata di satu waktu itu kita disuruh menjadi ketua atau koordinator, jelas kita dituntun atau dipaksa untuk harus bisa dalam mengemban amanah tersebut. Nah, disinilah soft skill kita terasah. Mau tidak mau harus dikerjakan. Bisa karena biasa. Itu kata kunci yang menjadi prinsip hidup yang saya pegang sampai saat ini. Lalu ada juga peka terhadap lingkungan. Ini sepertinya saya seperti curhat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Lalu ada benefit peka terhadap lingkungan. Nah, peka terhadap lingkungan ini maksudnya seperti dari diskusi, dari pelatihan, dari kita bedah jurnal atau apapun itu,
ternyata ada yang membuat otak kita berpikir, "Oh, ternyata tidak boleh. Oh, ternyata tidak baik." Di sana kan kita bisa, eee, menjadikan atau apa ya, membuat otak kita terus terasa dengan ilmu yang kita kembangkan atau ilmu yang kita dapatkan dengan implementasi di kehidupan kita. Nah, seperti misalnya, dalam satu diskusi kita kita membahas tentang kandungan boraks yang berbahaya bagi tubuh. Oh, ternyata itu sangat berbahaya, bisa mematikan juga. Nah, dari sana, ternyata ada loh cara dalam pendeteksian boraks tersebut secara sederhana dan mandiri, bisa dilakukan secara mandiri. Apa? Dengan tusuk gigi dan ekstrak, kunyit misalnya. Nah, dari sana kan kita bisa, eee, membuat alat tersebut, alat deteksi tersebut di rumah dan menjadikan te alat pendeteksi tersebut sebagai indikator. Indikator dalam kita mengetahui apakah, bakso langganan kita atau bakso yang kita makan tersebut mengandung boraks atau tidak. Oke, lanjut. Nah, berikut dokumentasi workshop yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Nah, bisa dilihat kan, ini Pak Bambang. Wah, mukanya berseri saat menjelaskan dengan riang. Dan materinya juga tidak ecek-ecek, tidak asal-asal. Materinya sangat memuaskan. Mungkin kalau Bapak Bambang melihat channel ini, terima kasih Bapak. Lalu untuk yang ini, Bapak Bambang ini dosen dari Teknologi Pangan UGM, bisa dilihat bahwa beliau menjelaskan dengan baik dan secara detail. Jadi bukan secara umum-umumnya saja, tapi secara detail dan pengaplikasiannya bagaimana. Itu. Nah, di pojok kanan ini partisipan yang mengikuti workshop. Mungkin itu saja penjelasan atau perkenalan singkat namun panjang ternyata dari Study Club Kimia Pangan. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin kalau teman-teman lebih ingin tahu tentang Study Club, bisa menanyakan ke di kolom komentar di akun YouTube ini, Study Club Kimia Pangan, atau bisa kirim pesan melalui Instagram @sc_kimia pangan. Begitu. Mungkin begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.